Sekarang satu lembar kain itu untuk sekarang harganya sekitar berkisar antara 1,5 juta nyampe 2 jutaan. Jadi kalau motongnya nggak hati-hati, nggak dipahami dulu gambarnya, itu jadinya pasti jelek. Pelanggan pasti kecewa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memotong kain batik. Batik yang saya maksud di sini adalah batik satuan seperti ini. Berbeda dengan batik roll ya. Batik satuan itu dia udah dibikin satu lembar ini, satu lembar kain ini seperti kain tapih ya. Seperti satu lembar kain ini menjadi satu baju. Itu didesainnya seperti itu, satu lembar kain menjadi satu baju. Jadi sebelum kita memutuskan untuk memotong kain ini, kita harus lihat dulu. Kalau kain batik seperti ini kita harus lihat dulu seperti apa motifnya. Jangan sampai misalnya ada gambar burung, jangan sampai burungnya salah ngadep gitu ya. Terus berbeda dengan kain roll. Kalau kain roll, kain polosan seperti ini contohnya nih. Nah, ini seperti ini. Kalau ini kain roll-rollan begini, umumnya itu kalau kain roll itu cara motongnya itu kita tinggal mengikuti alur. Kita harus mengikuti kata orang konveksi itu bilangnya harus mujur gitu ya. Kita harus mujur. Berbeda dengan kain batik seperti ini, itu cara motongnya bukan mengikuti serat kain, tapi yang diikuti adalah gambar atau batik tersebut. Jadi nantinya setelah jadi baju itu batiknya akan bagus. Nah, ini kain ini yang di bawah saya ini kain yang udah digelar. Ini contohnya. Nih, saya pinggirin dulu. Nih contoh kain batiknya ini. Tuh, kain batiknya setelah digelar itu seperti ini. Tuh. Terus setelah saya gelar itu kain batik. Tuh. Nah, tuh. Kita harus paham dulu tuh. Sebelum kita memutuskan untuk mana yang akan jadi atas dan bawah, atau mana yang akan jadi badan belakang dan depan, kita harus paham. Contohnya kayak gini nih. Ini kan ada motifnya banyak tuh motifnya. Ini adalah batik Pekalongan, jenis bahannya itu dobi. Nah, ini kan ada gambar tuh. Nah, kita harus paham ini gambarnya gambar apa gitu. Ini gambar abstrak, ini kan nggak jelas itu gambar. Kalau misalnya kayak gambar burung kan jelas itu gambar burung. Kalau ini gambar abstrak nih. Ini gambarnya abstrak. Kita kira-kira menurut feeling kita itu gambar apa gitu. Nah, kalau ini adalah gambar seperti orang nih kan. Kalau seperti ini kan dia berdiri itu. Nah, ini orang sedang menggendong anak bayi. Ini adalah anak bayi itu. Anak bayi sedang digendong sama ibunya. Ini kakinya kan. Ini kaki pakai sendal kan. Tuh. Ya kan, ini kaki pakai sendal. Nah, kita harus menatanya sebelum menata pola. Ini misalnya ini pola jahitan, ini pola udah pola jadi. Sebelum kita tata polanya, kita harus tahu dulu nih kalau seperti ini kita natanya berarti harus begini. Tuh, harus seperti ini. Jadi posisi kepala jari gambar itu, ini kan kepala, ini posisi kepala harus di atas. Itu namanya kalau memotong kain batik itu seperti itu. Jadi kalau umumnya di kain-kain yang polos itu atau salur itu pasti natanya begini, soalnya dia mengikuti salur. Nah, kalau batik dipotong begini ya jadinya salurnya berantakan, nggak jelas kayak teman-teman ya. Makanya kita harus ngikutin salurnya seperti ini, alurnya seperti ini. Berarti nah, ini kalau kita nggak memahami gambarnya, misalnya kita motongnya seperti ini nih natanya.
misalnya nih, misalnya kita tata seperti ini ya, tuh gambarnya jadi jungkir tuh, kepalanya ini kan kepala tuh ya kan, ini gambar kepala. Kalau natanya seperti itu nanti jadinya jungkir, jadi kepalanya nanti kepala di bawah, gambarnya jadi jelek ya, nggak hidup gitu. Makanya kalau memotong kain batik itu memang harus ekstra hati-hati, harus paham bener, kita harus memahami gambarnya seperti apa, baru kita memutuskan untuk potong. Nah seperti ini tuh kalau batik tuh. Jadi berbeda dengan kain polos. Kalau kain polos itu pasti kita akan dimana-mana, kalau motong kain polos itu apalagi model pabrikan gitu, pasti kita akan natanya seperti ini, atau kotak, kain-kain kotak gitu, itu kita akan natanya seperti ini. Begitu juga dengan batik-batik yang batik roll. Batik roll juga biasanya itu gambarnya seperti ini, mujur ke sini, mujurnya ke arah panjangnya kain ya. Itu batik roll itu biasanya gitu. Kalau batik-batik satuan seperti ini beda. Kita pasti motongnya harus ngikutin gambar. Kalau gambarnya seperti ini ya kayak tadi. Nah seperti ini kita memasang polanya seperti ini. Dan kita harus tahu tuh yang mana yang bagian depan nih, misalnya ini nih, yang ini kan mau dibikin depan, dan untuk kanan yang ada kantong, untuk yang ada kantong berarti kiri ya, untuk bagian kiri berarti ini kita ngambilnya seperti ini tuh, ngambilnya seperti itu. Terus ini dibikin belakang, jadi depan belakang nantinya jadi sama tuh, nanti jadinya depan belakangnya sama, kita seperti ini tuh, seperti itu. Begitu juga dengan tangan juga nanti pas memasang tangan seperti ini, kita juga nggak boleh asal, kita cari tangannya yang sama, sebisa mungkin kita tangan itu kanan kiri sama. Nah itu baru nanti jadinya insya Allah bagus. Kalau misalnya kita asal potong jadinya pasti jelek. Nah itu teman-teman ya, untuk cara memotong perbedaannya antara kain batik potongan dan batik yang roll. Kalau batik roll itu biasanya lurus. Nih di sini saya juga ada batik roll. Batik roll dia gambarnya itu lurus. Umumnya batik roll itu gambarnya dia akan lurus mengikuti arah salur. Itu umumnya begitu. Dan kalaupun batik roll itu ada gambarnya yang enggak lurus, berarti kita namanya batik, memotong batik itu tetap harus mengikuti alur, mengikuti dari alur batik tersebut. Oke teman-teman ya, udah tahu ya cara itu memotong batik, itu cara memotong batik. Oke, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jadi begitu cara memotong batik. Intinya itu cara memotong kain batik itu, intinya itu kita harus mengetahui gambar pada kain tersebut. Tidak boleh kita asal-asalan memotong kain batik. Kalau memotong kain batik asal-asalan, batik yang mahal itu bisa jadi berantakan. Batik mahal, ada juga batik model jenis batik tulis gitu. Batik tulis itu harganya bervariasi. Ada yang masih kain begini yang jenisnya batik tulis. Kalau ini kan batik cap, ini termasuknya ya, cap print atau print semi cap gitu. Kalau yang batik tulis itu harganya kan mahal. Masih kain begini aja, untuk kelas batik tulis yang katun itu, batik-batik Pekalongan itu umumnya masih sekitar 500 ke atas ya, atau satu lembar untuk satu baju. Itu yang batik tulis full, ada yang 700, ada yang 800, ada juga yang 1 jutaan. Dan juga apalagi kalau model jenis batik sutra. Batik sutra seperti ini yang saya pakai nih. Ini ada potongan batik sutra nih. Ini ada sisaan batik sutra, saya bikin ini sisaan pinggir.
Kalau batik sutra itu juga sama. Batik sutra itu harganya mahal. Sutra TBM itu sekarang satu lembar kain itu untuk sekarang harganya sekitar berkisar antara 1,5 juta nyampe 2 jutaan. Jadi kalau motongnya nggak hati-hati, nggak dipahami dulu gambarnya, itu jadinya pasti jelek. Pelanggan pasti kecewa, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video untuk kali ini, untuk perbedaan cara memotong kain batik dan bahan polos. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang mungkin lagi belajar motong batik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga like, share, and subscribe. Oke.